Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang yang sudah gabung dan berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7171 sampai bab 7172. Perubahan di Tawana mengejutkan Trevor 2 kali lipat. Di masa lalu, karakter Tawana seperti gadis muda yang pemarah, dan meski ia kerap kali marah-marah pada orang, namun seringkali sekilas terlihat dia orang yang kuat, banyak bergerak namun tak banyak mematikan. Namun kini Tawana telah berubah seperti orang yang berbeda, bukan hanya kuat batinnya, ia juga mampu secara tepat menemukan titik kematian musuh, dan membunuh mereka hanya dengan satu pukulan. Di suatu saat, dia juga menemukan bayangan Ye Chen dari penampilan Tawana tadi, dan merasa bahwa Tawana pasti sangat terpengaruh oleh Ye Chen, bahkan secara tidak sadar di dalam hatinya, dia sudah memiliki kekaguman yang kuat terhadap Ye Chen. Akan tetapi, dia tidak merasa cemburu atau kesal. Di satu sisi, karena dia memiliki rasa hormat dan terima kasih kepada Ye Chen, di sisi lain, dia juga dapat melihat bahwa Ye Chen dan istrinya sendiri sangat mesra, dan mustahil baginya untuk memiliki pikiran lain terhadap Tawana. Pada saat itu, telepon genggam di saku Trevor tiba-tiba berdering. Dia mengeluarkannya dan mendapati bahwa itu adalah telepon genggam pribadi yang diberikan Tawana kepadanya untuk diamankan sebelum dia menunggu di atas panggung. Jadi, dia menyerahkan telepon itu kepadanya dan berkata, "Sayang, teleponmu." Tawana meliriknya dan tak dapat menahan rasa sedikit pusing. Panggilan itu secara mengejutkan berasal dari ibunya. Di Amerika Serikat saat ini, seharusnya baru saja pagi, dan ibunya meneleponnya saat ini. Dia seharusnya sudah melihat sesuatu di internet. Setelah ragu sejenak, dia tetap menekan tombol jawab dan berkata, "Bu, ada apa?" Di ujung telepon yang lain, Ibu Tawana bertanya dengan gugup, "Tawana, saya melihat video kamu sedang berdebat dengan seseorang di internet, dan saya punya firasat bahwa orang yang mengambil video itu duduk tepat di sebelahmu. Apa yang terjadi dengan timmu? Dan bagaimana mereka bisa membiarkan seseorang di sebelahmu diam-diam mengambil video kamu di sebuah pesta tertutup, dan juga mengunggah videonya ke internet?" Saya mendapat banyak telepon dari wartawan media Amerika bahkan sebelum saya bangun. Mereka semua ingin mewawancarai saya dan menanyakan apa pendapat saya tentang video itu. Apa yang terjadi di sini? Tawana menjelaskan, "Bu, video itu diambil oleh Trevor." "Trevor?" tanya Ibu Tawana dengan nada marah. "Ada apa dengan Trevor? Tidak bisakah dia melihat bahwa kamu adalah pihak yang tidak diunggulkan dalam debat ini? Tidakkah dia menyadari bahwa video semacam ini pasti akan berdampak negatif padamu jika tersebar?" Tawana berkata, "Bu, saya meminta Trevor untuk membuat video dan saya meminta dia untuk mengunggahnya secara daring." "Apa kamu gila?" kata Ibu Tawana dengan sedikit jengkel. "Kamu seharusnya tahu bahwa kamu sudah kalah ketika pihak lain memindahkan anak di bawah umur. Tidak peduli bagaimana kamu menjelaskannya, tidak mungkin untuk memenangkan pihak lain. Bagaimana kamu masih bisa membiarkan Trevor mengunggah video itu ke internet? Bukankah ini sama saja dengan mengekspos dirimu secara online? Juga, mengapa kamu tidak berbicara untuk mereka di konsermu hari ini? Kamu harus tahu bahwa setiap konser yang kamu adakan, banyak orang pergi ke tempat tersebut, atau menyegarkan dinamika di internet, hanya berharap untuk mendengar dukungan pribadimu. Kamu telah berbicara untuk mereka dalam pertunjukan sebelumnya tanpa kecuali, mengapa kamu tiba-tiba berhenti hari ini?" Tawana mengatakan, "Bu, saya tahu saya kalah, mengapa saya tidak bersuara? Itu karena saya menyadari kesalahan saya sebelumnya. Saya harus meminta pertanggungjawaban atas perkataan dan tindakan saya sebagai seorang tokoh masyarakat dan sebagai tokoh masyarakat yang disukai banyak anak di bawah umur. Jadi, saya memutuskan untuk tidak membuat pernyataan yang tidak senonoh tentang posisi apapun mulai sekarang." Ibu Tawana berkata dengan nada penuh kebencian, "Tawana,
kamu sudah berusia 30-an, kamu harus lebih dewasa dan lebih komprehensif dalam mempertimbangkan berbagai masalah. Beberapa pendirian sudah menjadi nilai-nilai universal di seluruh dunia barat, dan sebagai seorang tokoh publik kamu harus secara terbuka mendukung nilai-nilai tersebut, dan jika kamu tidak mengambil pendirian, banyak orang baik akan berpikir bahwa kamu sebenarnya menentangnya, dan mereka pasti akan meminta orang lain untuk menyerangmu. Ini akan berdampak besar pada karirmu. Tidak apa-apa, Bu. Aku rasa sudah waktunya untuk membela apa yang benar. Aku tidak peduli jika ada yang ingin menyerangku karenanya. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Tawana tahu bahwa ibunya khawatir akan hilangnya karir dan penghasilannya, tetapi dia juga tahu bahwa ibunya tidak tahu tentang dirinya yang nyaris menjadi korban pembunuhan itu. Ibunya mungkin merasa bahwa masa depannya penting, tetapi hal itu tidak lagi penting baginya. Ibu Tawana benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi dan ketika mendengar Tawana mengatakan itu, ia langsung mengkritik, "Tawana, dua salah. Sebagai penyanyi paling terkenal di dunia ini, kamu harus tahu bahwa kesuksesan sejati adalah disukai oleh mayoritas orang, dan hanya ketika mayoritas orang menyukaimu, kamu akan dapat memaksimalkan nilai dirimu. Saat ini, mayoritas masyarakat dan seluruh iklim sosial mendukung LGBT, jadi Anda harus berada di pihak yang sama dengan mereka, kalau tidak, Anda akan menyimpang dari arus utama." Tawana tidak menyangka ibunya akan begitu ngotot menggurui dirinya, dan berkata dengan agak tidak sabar, "Bu, sudahkah ibu pikirkan, pemenang itu tidak pernah mendukung orang-orang itu, tetapi dia tetap menang, yang membuktikan bahwa apa yang ibu bicarakan mungkin juga bukan arus utama yang sebenarnya." Ibu Tawana sedikit terkejut, lalu berkata, "Tapi kamu harus mencari tahu orang macam apa audiensmu, dan apakah orang-orang yang mendukungnya akan mendukungmu. Mereka tidak sabar untuk menyerangmu, apalagi memberimu uang receh, jadi bukankah kamu mempermalukan diri sendiri dengan menuruti mereka sekarang?" Katanya, dia juga mengatakan, "Hasil pemilu baru saja keluar. Anda langsung hari ini tidak seperti biasanya memilih untuk tetap diam, ini akan membuat mereka yang telah mendukung Anda keliru berpikir bahwa Anda melakukan itu, adalah ke sisi lain dari pertunjukan niat baik, dan sisi lain para pendukung juga akan merasa bahwa Anda melakukan itu tidak lebih dari seorang yang pendiam, ini akan membuat Anda di dalam dan di luar orang, dan jaringan itu telah memiliki dua sisi orang melompat keluar. Untuk menuduh Anda, jika kedua belah pihak orang menuduh Anda, jika kedua belah pihak orang melompat keluar untuk menuduh Anda dan jika kedua belah pihak peduli, itu akan memiliki dampak yang sangat besar pada Anda." Tawana tidak menyangka bahwa masalah ini akan menyebabkan reaksi yang begitu besar dari ibunya, meskipun dia tidak senang di dalam hatinya, dia tidak ingin berspekulasi tentang motif ibunya dengan pikiran buruk, jadi dia membuka mulutnya dan berkata, "Bu, aku punya rencana sendiri untuk masalah ini, kamu tidak perlu membujukku, aku baru saja menyelesaikan pertunjukan, aku belum sempat menghapus riasanku, jadi aku tidak akan membicarakannya denganmu terlebih dahulu. Sebagai tambahan, aku akan membuka 10 konser di Tiongkok, jadi aku tidak akan bisa kembali untuk waktu yang singkat. Konser ini, aku tidak bisa kembali ke AS dalam waktu yang singkat. Kapan tepatnya aku akan kembali, aku akan memberitahumu sebelumnya, itu saja, selamat tinggal." Ibu di ujung telepon berseru, "Apa? 10 pertunjukan? Kok aku tidak tahu apa-apa tentang itu? Apa yang sebenarnya terjadi di sini?" Tanpa menunggu ibunya bertanya, Tawana langsung menutup telepon. Setelah telepon ditutup, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Trevor di sampingnya, "Trevor, menurutmu apakah ibuku peduli padaku atau masa depanku?" Trevor berkata lega, "Menurutku, dia harus melihatmu dan masa depanmu secara keseluruhan. Situasi di internet saat ini benar-benar tidak bersahabat denganmu. Wajar saja jika dia khawatir tentangmu dan masa depanmu.
Tawana mengangguk pelan dan berkata, dia hanya bisa melihat pesonaku, tapi masih banyak hal kotor dan berbahaya yang tidak diketahuinya, dan meskipun sebagian dari apa yang kulakukan juga dari hatiku, sebagian lainnya adalah untuk bisa menjalani kehidupan yang baik, dan seperti yang Tuan Ye katakan, jika aku ingin sepenuhnya menyingkirkan ancaman dari orang-orang itu hanya mungkin jika aku bisa mendapatkan bantuan dari orang yang menang. Jadi tidak masalah meskipun aku dimarahi, hidup dengan baik lebih penting dari apapun. Untuk 10 konser berikutnya ke Tiongkok, aku akan melakukan hal yang sama seperti yang kulakukan hari ini. Aku tidak akan bicara omong kosong, aku tidak akan membuat pernyataan apapun, dan aku berharap bahwa sebelum 10 konser berakhir, aku akan bisa mencapai kesepakatan dengan orang yang menang. Bersambung.